Selamat pagi ibu-ibu, apa kabarnya hari ini? Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam penyuluhan hari ini. Kami mahasiswa dari Stikes Wirasada Yogyakarta ingin melakukan penyuluhan tentang manajemen stres pada ibu hamil. Tujuannya agar ibu-ibu dapat mengetahui bagaimana cara memanage atau mengatur stres pada masa kehamilan, baik di trimester pertama, kedua maupun ketiga. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya ibu-ibu. Baik, perkenalkan saya Virginia S. Wangge. Saya di sini sebagai moderator dan rekan-rekan saya ialah Perkenalkan, nama saya Veronica Anginaria, NIM KP 1901401. Perkenalkan, saya Yohana Susanti Mongo. Saya dari kelompok 4. Di sini saya pembawa materi yang kedua. Baik, perkenalkan nama saya Yuki Umbusi Bukuala sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Rina Apriani, saya di sini pemateri 4. Perkenalkan, nama lengkap saya Yunita Maria Kaka. Perkenalkan, nama saya Ferniana Kaka. Baik ibu-ibu, sekian perkenalan dari kami. Untuk mempersingkat waktu, baik kita langsung mulai saja pada penyajian materinya. Saya persilakan pemateri 1 untuk menyampaikan materinya. Baik, kelompok kami akan membahas tentang manajemen stres bagi ibu hamil. Nah, stres itu sendiri adalah reaksi seseorang baik secara fisik dan emosional atau mental dan psikis. Apabila ada perubahan di dalam lingkungan yang mengharuskan seseorang untuk menyesuaikan diri. Dan apabila mengalami stres yang begitu berat dan berkepanjangan akan dapat merusak kesehatan. Nah, stres juga memiliki ciri-ciri yang berbeda, seperti sakit kepala yang berlebihan, leher terasa sakit, punggung, dan otot kram. Selain itu, saya juga akan membahas ciri perubahan psikologis bagi ibu hamil. Nah, perubahan psikologis seperti pada trimester pertama, kedua, dan ketiga. Perubahan psikologis pada trimester yang pertama yaitu ibu hamil sangat sensitif sekali terhadap rangsangan. Nah, rangsangan itu dapat disebabkan oleh salah satunya yaitu penciuman atau melalui hidung. Ibu hamil juga mudah sekali peka terhadap aroma yang tak sedap yang dapat menyebabkan mual muntah. Nah, masuk pada trimester yang kedua, ibu hamil merasa dirinya sehat serta mulai terbiasa dengan kadar hormon yang tinggi. Ibu hamil juga mulai menerima kehamilannya serta dapat merasakan gerakan anak yang ada di dalam kandungannya. Masuk pada trimester yang ketiga, rasa tidak percaya diri atau rasa tidak nyaman itu timbul kembali. Ibu hamil merasa dirinya jelek, aneh, dan tidak menarik lagi. Dan ibu hamil juga kadang merasa takut ketika atau saat bayi lahir tidak tepat waktu. Nah, itu adalah penjelasan saya tentang perubahan psikologis pada ibu hamil. Menjadi pemateri yang kedua, di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya stres selama kehamilan. Stres yang terjadi pada ibu hamil dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Janin dapat mengalami keterhambatan perkembangan atau gangguan emosi saat lahir nanti jika stres pada ibu tidak ditangani dengan baik. Stres ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, stres internal. Stres internal merupakan faktor psikologis yang mempengaruhi dalam kehamilan, dapat berasal dari dalam diri ibu atau yang sering disebut internal. Faktor psikologis ini mempengaruhi ibu hamil sendiri ialah latar belakang kepribadian ibu dan mempengaruhi perubahan hormonal yang terjadi selama kehamilan. Ibu hamil memiliki kepribadian imatur atau yang kurang matang. Biasanya dijumpai pada calon ibu dengan usia yang sangat muda, introvert atau tidak mau berbagi dengan orang lain. Dan yang kedua, itu ada stres eksternal. Stres eksternal ini berasal dari orang lain, sikap penerimaan atau penolakan orang lain terhadap individu. Penyebab lain dari stres dapat berasal dari eksternal, di mana terjadinya keretakan dalam rumah tangga, pengangguran atau adanya kematian anggota keluarga. Di sini saya akan menyebutkan beberapa dampak perubahan psikologis pada ibu. Yang pertama itu ada sensitif, yang kedua cenderung malas, ketiga minta perhatian lebih, yang keempat gampang cemburu, dan kelima ansietas atau kecemasan.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan beberapa bentuk-bentuk gangguan psikologis pada masa ibu hamil. Yang pertama, adanya depresi. Yang kedua, stres. Yang ketiga, insomnia atau sulit tidur. Yang keempat, perasaan tidak berarti atau tidak ada tujuan. Yang kelima, perasaan malu atau bersalah. Yang keenam, perasaan kecewa. Dan yang ketujuh, tekanan batin. Yang berikutnya, ciri-ciri ibu hamil yang mengalami depresi. Yang pertama, adanya perasaan sedih atas perubahan kondisi fisiknya. Yang kedua, kesulitan berkonsentrasi. Yang ketiga, akibat jam tidur yang terlalu lama ataupun terlalu sedikit. Yang ketiga, hilangnya minat dalam melakukan aktivitas yang bisa digemarinya. Yang kelima, putus asa. Yang keenam, cemas. Dan berikutnya masih banyak lagi, tetapi hanya beberapa yang saya sampaikan. Terima kasih. Ibu hamil yang mengalami perasaan tidak berarti ialah 1. Sikap sinisme. 2. Adanya keinginan untuk mengakhiri hidup. 3. Mempertanyakan akan penderitaannya. 4. Perasaan tidak berguna. 5. Gangguan aktivitas seksual dan adanya keinginan untuk terus-menerus diri sendiri. Penyebab terjadinya perasaan tidak berarti ialah 1. Rasa kesepian. 2. Perasaan tidak berdaya. 3. Meragukan kredibilitasnya. 4. Keraguan atas keimanannya kepada Tuhan. 5. Sulit menerima bantuan atau pertolongan dari orang lain. 6. Perasaan ditolak dari kelompoknya. Jadi baik, saya akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri ibu hamil yang mengalami perasaan kecewa. Ialah yang pertama, putus asa. Yang kedua, merasa tidak berarti. Yang ketiga, hilangnya keyakinan baik kepada suami, keluarga besarnya, tetangga ataupun kepada Tuhannya. Yang keempat, berusaha untuk melarikan diri dari realitas kehidupan. Yang kelima, pada kondisi parah ada kecenderungan perilaku bunuh diri. Yang keenam, sering merasa letih dan lesu. Yang ketujuh, merasa dikecilkan sehingga menarik diri secara sosial. Yang kedelapan, bersikap masa bodoh. Yang kesembilan, tidak ada reaksional atau emosional. Yang kesepuluh, tidak mau berkomunikasi. Terus ada faktor-faktor penyebab adanya perasaan kecewa pada ibu-ibu hamil ialah yang pertama, tindakan suami yang dinilai kasar. Yang kedua, sikap suami yang temperamental. Yang keempat, hilangnya kepercayaan pada suami. Yang kelima, tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Yang keenam, kehilangan kepercayaan kepada Tuhan sebagai akibat stereotip bahwa dirinya sebagai orang yang kurang diperhatikan Tuhan. Jadi baik, saya kembalikan ke moderator. Risiko stres dalam mempengaruhi kesehatan ibu hamil. Yang pertama, meningkatkan risiko alergi pada janin. Yang kedua, meningkatkan risiko abortus atau keguguran. Yang ketiga, membuat sistem kekebalan janin berkurang. Yang keempat, terganggunya kesehatan ibu. Cara mengurangi stres selama masa kehamilan. Yang pertama, dukungan suami. Yang kedua, menghindari pekerjaan yang berisiko tinggi. Yang ketiga, melakukan yoga. Yang keempat, mengikuti senam hamil. Baik, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik ibu-ibu, di sini dapat saya simpulkan bahwa stres itu ialah bentuk ketegangan fisik, psikis, emosi maupun mental. Saat hamil, seorang calon ibu akan bukan hanya mengalami perubahan fisik saja, melainkan juga perubahan mentalnya. Untuk itu, ibu hamil diharapkan mempersiapkan fisik maupun mentalnya, karena pada proses kehamilan nanti terjadi perubahan hormon yang sangat banyak. Maka dari itu ibu gampang terkena stres. Nah, untuk mencegah itu ialah dukungan keluarga, terlebih lagi dukungan suami itu sangat diperlukan pada saat kehamilan untuk mengurangi stres pada ibu hamil.
Baik ibu-ibu, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian tadi. Saya akhiri, terima kasih untuk partisipasinya dan selamat pagi.